Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering juga bikin bingung. Gimana sih cara memahami Alkitab yang benar? Nah, sumber kita kali ini dari Louis Berkhof, judulnya Principles of Biblical Interpretation. Ini buku klasik lah ya di bidang ini, bisa dibilang ini panduan buat hermeneutika sakra. Itu loh, seni dan ilmu menafsirkan kitab suci. Oke, jadi tujuan kita ngobrolin ini apa sih? Kita mau coba bedah bareng-bareng dari Berkhof. Kenapa menafsir Alkitab itu penting? Terus gimana sih pendekatannya dari zaman ke zaman? Wah, ini pasti lika-likunya banyak. Dan yang paling penting nih buat Anda, prinsip kuncinya apa aja? Biar kita bisa mendekati Alkitab ini dengan tanggung jawab. Ini bukan cuma teori loh. Berkhof sendiri bilang, banyak kebingungan soal agama, bahkan di antara orang yang pegang teguh Alkitab. Itu akarnya seringkali dari penafsiran yang keliru atau menyimpang. Jadi yuk kita kupas bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kita perlu ilmu khusus kayak hermeneutika buat Alkitab? Emang nggak cukup dibaca gitu aja, kayak baca buku biasa? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Gini, Berkhof itu menekankan kalau Alkitab itu unik. Bukan cuma karya sastra hebat, tapi diyakini sebagai firman Tuhan yang diilhami. Statusnya ini spesial, makanya pendekatannya juga mesti khusus. Kata Berkhof ada dua alasan utama kita butuh panduan ini. Pertama, dari dalam diri kita nih. Adanya dosa itu bisa bikin pemahaman kita agak gelap atau bias, jadi perlu tuntunan biar nggak salah arah gitu. Kedua, dari luar. Kita kan manusia macam-macam ya. Latar belakang budaya, bahasa, cara mikir, pendidikan, beda-beda semua. Nah, kalau nggak ada panduan, pemahamannya bisa buyar kemana-mana. Jadi ada hambatan internal karena dosa, sama eksternal karena keragaman kita ya. Ini kedengarannya penting buat siapa aja sih yang baca Alkitab, tapi Berkhof kayaknya ngasih penekanan khusus buat pelayan firman gitu ya, pengajar agama. Betul sekali. Buat mereka, ini krusial banget. Kenapa? Pertama, teologi yang benar itu kan dibangun di atas pemahaman Alkitab yang cermat. Kedua, ya khutbah atau pengajaran yang bagus itu idealnya muncul dari penggalian makna teks aslinya. Namanya eksegesis. Itu prakteknya hermeneutika. Ketiga, kan sering tuh mereka harus jelasin ayat dadakan. Nah, perlu dasar yang kuat. Keempat, mereka juga perlu bisa membela ajaran kalau ada kritik. Dan itu butuh paham cara menafsir yang benar. Jadi hermeneutika ini kayak peta sama kompasnya lah. Oke, menarik. Nah, sekarang kita coba lihat perjalanannya nih. Gimana sih cara orang menafsir Alkitab ini dari waktu ke waktu? Kayaknya nggak lurus-lurus aja ya ceritanya. Wah, jauh dari lurus. Seru ini sejarahnya. Banyak tikungan, banyak debat. Berkhof itu melacaknya jauh ke belakang. Bahkan sebelum era Kristen masuk ke tradisi Yahudi, di sana aja udah macam-macam. Misalnya, ada Yahudi di Palestina. Mereka hormat banget sama teks tertulis, tapi juga punya tradisi lisan namanya Midrash. Nah, kadang-kadang tradisi lisan ini, kata Yesus di Injil Markus, malah bisa menggeser makna teks aslinya. Di sisi lain, ada Yahudi di Alexandria, Mesir. Mereka ini kena pengaruh filsafat Yunani, jadi cenderung cari makna alegoris atau kiasan di balik teks harfiah. Tokohnya namanya Philo. Jadi dari awal udah ada tuh tarikan antara harfiah sama alegoris. Ketegangan antara harfiah dan alegoris ini kayaknya lanjut terus ya ke zaman Kristen awal. Tepat. Di kekristenan awal, polanya mirip lagi. Ada mazhab Alexandria, mereka lanjutin tradisi alegorisnya Philo. Tokoh besarnya Origen. Wah, ini teolog hebat. Tapi dia bikin teori 3 lapis makna. Harfiah, moral, sama rohani atau alegoris. Masalahnya, dia agak meremehkan makna harfiahnya. Nah, sebagai reaksi, muncul mazhab Antiokhia. Mereka bilang, tunggu dulu, makna asli sesuai tata bahasa sama konteks sejarah penulis itu penting. Mereka perjuangkan pendekatan gramatiko-historis. Tokohnya kayak Yohanes Chrysostomus. Wah, itu jago khotbah banget. Jadi ada kubu Alexandria yang alegoris sama Antiokhia yang lebih historis ya. Terus gimana kelanjutannya? Terutama pas abad pertengahan gitu. Nah, di abad pertengahan, ceritanya beda lagi. Penafsiran itu sangat dipengaruhi sama otoritas gereja dan tradisi. Gagasannya Agustinus soal 4 makna, historis, etiologis, analogis, alegoris, itu populer banget. Intinya, tafsiran mesti sejalan sama doktrin gereja yang udah ada. Makna harfiahnya jadi sering kesampingkan. Orang sibuk cari makna kiasan yang berlapis-lapis. Tapi ya,
tetap ada suara-suara kayak Nicholas dari Lira yang ingetin lagi pentingnya makna harfiah. Dan ini nanti pengaruhnya gede ke para reformator. Nah, itu dia reformasi. Ini pasti momen penting banget kan? Apa gebrakan mereka soal tafsir Alkitab? Penting banget, para reformator kayak Luther, Calvin, mereka kan semangatnya kembali ke sumber asli ya, ad fontes. Mereka tegaskan prinsip sola scriptura, Alkitab aja otoritas tertinggi. Terus prinsip tafsirnya gimana? Scriptura scripturae interpres, artinya Alkitab menafsirkan Alkitab. Sama analogia fidei, tafsiran harus cocok sama keseluruhan ajaran Alkitab. Mereka nolak sistem 4 makna abad pertengahan sama alegori yang kelewatan. Balik lagi ke metode gramatiko-historis. Pahami bahasanya, pahami konteks sejarahnya, itu intinya. Calvin tuh terkenal banget tafsirannya jernih, fokus ke teks. Tentu aja, Gereja Katolik Roma waktu itu merespon. Mereka menegaskan lagi otoritas tradisi dan gereja buat menafsir. Oke, jadi reformasi itu balikin fokus ke teks sama konteksnya ya. Tapi, apa habis itu masalahnya selesai? Kayaknya sejarah nggak sesimpel itu deh. Anda benar banget. Selalu ada tantangan baru. Misalnya, muncul bahaya pengakuan iman gereja jadi kacamata kaku. Alkitab jadi cuma gudang ayat buat dukung doktrin aja. Terus muncul reaksi lain, kayak rasionalisme. Mulai mempertanyakan hal-hal adikodrati di Alkitab. Akal budi jadi hakim tertinggi. Ini nanti berkembang jadi metode historis kritis di zaman modern. Metode ini bagus sih, menekankan analisis sejarah dan sastra. Tapi seringkali, ya kata Berkhoff, dimensi ilahi Alkitabnya jadi diabaikan. Jadi ya gitu deh, sejarah penafsiran ini dialog panjang, sering banget debat soal gimana nyimbangin teks, tradisi, akal budi, sama iman. Perjalanan yang rumit ya ternyata. Nah, dari sini kayaknya penting banget nih kita paham dulu gimana Berkhoff sendiri ngelihat Alkitab itu kayak apa. Sebelum kita masuk ke prinsip praktisnya, apa aja sih konsep kunci soal Alkitab menurut dia? Tepat. Jadi, Berkhoff itu membangun prinsip tafsirnya di atas beberapa pilar pemahaman soal Alkitab. Yang paling dasar itu inspirasi ilahi. Buat dia, Alkitab itu bukan buku biasa, tapi firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus. Tapi ini bukan inspirasi mekanis ya, kayak Tuhan dikte gitu, bukan. Tapi inspirasi organik. Maksudnya gimana? Tuhan itu memakai penulis manusia, lengkap dengan gaya bahasa, kepribadian, latar belakang, emosi mereka. Tapi Roh Kudus itu membimbing prosesnya. Jadi hasilnya tetap firman Tuhan yang bisa dipercaya, bebas dari kesalahan dalam pesan ilahinya. Berkhoff juga yakin inspirasinya ini verbal, artinya sampai ke pilihan katanya, bukan cuma ide besarnya aja. Inspirasi organik ya. Jadi ada unsur ilahi dan manusiawi kerja bareng. Oke. Terus gimana soal keragaman Alkitab? Kan ada 66 kitab, penulisnya banyak, waktunya ribuan tahun. Nah, itu pilar kedua, kesatuan dan keragaman. Berkhoff lihat Alkitab itu, meskipun macam-macam banget penulisnya, gaya sastranya, ada sejarah, hukum, puisi, nubuat, surat, rentang waktunya juga panjang, tapi tetap punya satu kesatuan organik. Kayak pohon gitu, tumbuh dari satu akar. Semua bagian Alkitab ini nyambung dalam satu rencana besar Allah. Pusatnya ya Kristus dan karya penebusannya. Ada kesinambungan ajaran, tapi ada juga perkembangan wahyu. Perjanjian lama nunjuk ke depan, perjanjian baru mengenapi. Jadi tafsiran yang bagus itu harus hargai kesatuannya, misalnya gimana PL dan PB saling menerangi, tapi juga hargai keunikan tiap bagiannya. Oke. Terus soal makna nih, tadi kan disebut ada perdebatan soal harfiah lawan alegoris. Gimana posisi Berkhoff soal ini? Satu teks Alkitab itu punya berapa makna sih? Nah, ini pilar penting ketiga, kesatuan makna. Berkhoff tegas banget soal ini. Setiap bagian Alkitab itu cuma punya satu makna yang dimaksudkan penulis ilahi dan manusiawinya. Istilahnya proper sense. Kenapa gitu? Karena Tuhan itu benar. Nggak mungkin dong kasih wahyu yang sengaja bikin bingung. Bahasa juga kan fungsinya nyampein makna tertentu. Kalau satu teks bisa punya banyak makna terserah penafsirnya, wah bisa kacau. Tapi penting dicatat nih, ini bukan berarti nolak adanya aplikasi yang macam-macam dari satu makna itu, atau nolak adanya makna tipologis atau simbolis yang emang ada dalam teks, sebagai bagian dari makna utuh yang lebih dalam, huponoia, bukan sebagai makna kedua atau ketiga yang beda lagi.
Sip-sip, jadi satu makna dasar tapi bisa diaplikasikan atau punya kedalaman simbolis ya. Oke, terus soal gaya bahasa Alkitab, gimana? Kadang kan kerasa beda ya sama bahasa kita sekarang. Iya, Berkhof juga nyinggung beberapa karakteristik gaya bahasa Alkitab. Misalnya cenderung sederhana dan langsung, baik bahasa Ibrani maupun Yunani Koine, Yunani umum waktu itu. Terus juga sangat hidup dan konkret. Sering gambarin hal abstrak pakai kiasan indrawi. Misalnya murka Tuhan digambarin pakai api atau asap. Banyak juga pakai bahasa figuratif, kayak metafora, metonimi, sinekdoke. Puisi Ibrani punya ciri khas paralelisme. Idenya diulang atau dikontraskan di baris berikutnya. Nah, kenal gaya bahasa ini penting biar kita nggak salah tafsir. Kiasan dianggap harfiah atau sebaliknya. Baik, jadi kita udah pegang landasannya nih. Alkitab itu unik, diilhami, organik, punya kesatuan dalam keragaman, satu makna dasar dan gaya bahasanya khas. Nah sekarang gimana prakteknya? Gimana langkah-langkah menafsir menurut Berkhof? Oke, Berkhof itu menguraikan ada 3 pendekatan utama. Ini saling melengkapi ya. Pertama, penafsiran gramatikal. Ini fondasinya. Fokus ke bahasa teksnya itu sendiri. Maksudnya gimana? Ya kita perlu pahami kata-kata yang dipakai, apa artinya kata itu di zaman penulisnya, usus loquendi. Gimana nuansanya dibanding sinonimnya. Terus, gimana kata-kata itu dirangkai, jadi kalimat, jadi paragraf, gimana tata bahasanya. Prinsipnya, satu kata itu ya punya satu makna di konteks itu. Kita juga bisa pakai bantuan dari teks Alkitab lain yang pakai kata atau frasa mirip, perikop paralel. Intinya, kita mulai dari apa yang tertulis secara jelas di situ. Oke, jadi langkah pertama ngertiin bahasanya dulu sebaik mungkin. Langkah kedua apa? Kedua, penafsiran historis. Udah ngerti bahasanya, sekarang kita perlu pahami teks itu dalam konteks dunianya. Kapan ditulis? Siapa yang nulis? Buat siapa? Situasinya lagi gimana? Wahyu Tuhan kan nggak turun di ruang hampa ya, tapi dalam sejarah. Jadi kita perlu tahu latar belakang penulisnya, pendidikannya, kepribadiannya, pengalamannya. Terus kondisi sosial budaya politik, agama waktu itu. Misalnya, geografi Palestina, adat Yahudi, kekuasaan Romawi. Siapa pembaca aslinya? Masalah apa yang mereka hadapi? Apa tujuan penulis-nulis kitab atau surat itu? Nah, menempatkan diri kita di sana dan saat itu bantu banget buat nangkep makna aslinya. Gramatikal terus historis. Nah, yang ketiga ini kedengarannya lebih teologis ya. Apa tuh? Penafsiran teologis. Ini ngelihat Alkitab sebagai satu kesatuan wahyu ilahi yang utuh dan konsisten. Kuncinya, ingat, kalau Alkitab itu menafsirkan Alkitab, Tuhan itu penafsir utama firman-Nya. Apa aja yang masuk di sini? Pertama, ngelihat hubungan antara perjanjian lama dan baru. Ini satu cerita nyambung, puncaknya di Kristus. Kedua, memahami makna yang lebih dalam atau mistis, simbolis tipologis, tapi kalau emang ada indikasi di teksnya atau dari bagian Alkitab lain. Ini bukan cari makna tersembunyi sembarangan ya, tapi lihat pola ilahi dalam sejarah, ritus, atau tokoh. Contohnya, gimana perjanjian baru lihat Paskah Yahudi sebagai gambaran pengorbanan Kristus. Ketiga, ini nyangkut soal menafsirkan genre khusus kayak nubuat atau mazmur. Mereka punya aturan sendiri, tapi tetap dalam kerangka Alkitab. Keempat, memahami makna implisit, kebenaran yang nggak tertulis jelas, tapi secara logis terkandung di teks. Alat bantu utamanya di sini ya analogi iman atau analogi kitab suci. Maksudnya, menafsirkan bagian yang kurang jelas pakai dasar ajaran Alkitab yang udah jelas di bagian lain. Jadi, bagian-bagian Alkitab itu saling menerangi, membentuk gambaran teologis yang nyambung. Wah, jadi ketiga pendekatan ini gramatikal, historis, teologis harus jalan barengan ya? Nggak bisa pilih salah satu aja gitu. Idealnya gitu. Berkhof menekankan banget kalau ketiganya ini saling butuh. Cuma gramatikal aja bisa jadi kering, lepas dari konteks. Cuma historis aja bisa hilang pesan teologisnya. Cuma teologis aja, tanpa dasar gramatikal sama historis yang kuat, bisa jadi subjektif, spekulatif. Jadi keseimbangan itu kuncinya buat penafsiran yang bertanggung jawab. Luar biasa ya. Ngikutin alur pemikiran Berkhof soal prinsip penafsiran Alkitab ini benar-benar bikin melek. Ternyata ini bukan sekedar soal teknik ya, tapi sebuah disiplin yang butuh teliti, rendah hati, dan sadar sama kompleksitas teks yang kaya dan berpengaruh ini. Kayak semacam undangan gitu ya buat mendekati Alkitab yang buat banyak orang adalah firman Tuhan dengan lebih serius, lebih hati-hati,
Tapi hargai juga dimensi manusiawi dan historisnya. Pakai semua alat bantu yang ada, analisis bahasa, pahami konteks sejarahnya, sadar sama kesatuan teologisnya. Tapi tujuannya bukan buat maksain ide kita sendiri ya, tapi buat usaha dengerin apa sih yang mau Tuhan sampaikan lewat para penulis kuno ini. Dan ya, ini perjalanan belajar seumur hidup nggak ada habisnya. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat sejarah penafsiran yang, wah, macam-macam banget, bahkan kadang bertentangan. Terus prosesnya juga kompleks kayak yang diurain Berkhof tadi. Nah, gimana caranya kita bisa punya keyakinan yang sehat, sama pemahaman kita sendiri soal kitab, tapi di saat yang sama tetap rendah hati, tetap terbuka gitu, kalau mungkin aja selalu ada lapisan makna baru atau pemahaman baru yang bisa kita gali dari teks ini. Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.